Perkenalkan, nama saya Delviana Virginia Wendiwoi. Saya dari jurusan Manajemen Angkatan 2017, kelas AB reguler. NIM saya 2017 04 11 01 4007. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi saya mengenai pengambilan keputusan. Materi yang saya ambil ini dari dua buku yang berbeda. Yang pertama dari buku Manajemen Pengambilan Keputusan, pengarang yaitu Irham Fahmi, dan yang kedua dari buku Pengambilan Keputusan dalam Organisasi, pengarang Eliana Sari. Pembahasan saya akan menjelaskan 7 materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama tentang definisi keputusan dan definisi pengambilan keputusan, dan materi yang kedua yang akan saya bahas adalah tahap-tahap pengambilan keputusan. Materi yang ketiga adalah keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Materi yang keempat adalah proses pengambilan keputusan. Materi yang kelima adalah perubahan dalam keputusan. Materi yang keenam adalah kualitas keputusan, dan materi yang ketujuh atau materi yang terakhir adalah solusi apa saja dalam menyelesaikan masalah di bidang pengambilan keputusan. Materi yang pertama tentang definisi keputusan dan pengambilan keputusan. Kita semua pasti sudah pernah berhadapan atau mengalami suatu pilihan yang mana kita harus memilih salah satunya. Bahkan terkadang di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kadang berhadapan dengan suatu masalah yang besar maupun masalah yang kecil, sehingga mengharuskan kita untuk perlu menyelesaikan masalah tersebut. Demikian juga dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, pengambilan keputusan atau sering disebut decision making adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari. Karena kegagalan ataupun keberhasilan suatu organisasi, pada dasarnya itu sangat tergantung pada keputusan yang diambil oleh pihak manajemen atau pihak internal dalam organisasi tersebut. Tanpa adanya pengambilan keputusan yang baik, pengambilan keputusan yang tepat, maka fungsi-fungsi dasar manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian itu tidak dapat dilaksanakan, atau fungsi-fungsi manajemen tersebut tidak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam perusahaan, manajer mempunyai peran penting dalam membuat suatu keputusan dalam melaksanakan fungsi perencanaan di dalam organisasi atau perusahaannya. Perencanaan menyangkut keputusan-keputusan jangka panjang untuk perusahaan tersebut. Dalam proses perencanaan, manajer akan memutuskan tujuan-tujuan organisasi yang akan dicapai, sumber daya yang akan digunakan, dan siapa saja yang akan melaksanakan setiap tugas yang dibutuhkan dalam suatu organisasi tersebut. Untuk itu, apakah yang dimaksud dengan keputusan dan apakah yang dimaksud dengan pengambilan keputusan? Keputusan secara umum adalah suatu alternatif pilihan untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan menurut Ahmad Sudrajat, keputusan adalah pemilihan di antara berbagai alternatif. Dan pengambilan keputusan secara umum adalah proses memilih di antara beberapa alternatif. Tetapi menurut James Turner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Baik, selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tahap-tahap dalam pengambilan keputusan. Dengan memudahkan saat pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pengambil keputusan atau manajer, maka dibutuhkan tahap-tahap agar terciptanya keputusan yang diinginkan. Ada 5 tahap yang akan dilakukan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah tahap mendefinisikan masalah secara jelas. Yang kedua adalah tahap membuat dan menyusun masalah secara prioritas. Yang ketiga adalah melakukan identifikasi dari setiap masalah untuk memberikan masalah gambaran secara jelas. Tahap yang keempat adalah menentukan setiap masalah berdasarkan kelompoknya. Dan tahap yang kelima adalah
memastikan kembali bahwa alat uji yang digunakan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, materi yang ketiga tentang keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Jadi dalam teori pengambilan keputusan dilakukan pengklasifikan keputusan pada dua jenis, yaitu yang pertama ada keputusan terprogram dan yang kedua ada keputusan tidak terprogram. Yang pertama adalah keputusan terprogram, seperti pekerjaan yang dilaksanakan dalam suatu perusahaan dengan menggunakan rancangan SOP atau Standard Operating Procedure yang sudah dibuat sehingga pekerjaan yang dilakukan di lapangan yang dikerjakan oleh seorang pegawai atau staf dapat mengerjakan pekerjaan itu secara baik sesuai dengan SOP yang sudah berlaku dalam organisasinya. Sebagai contoh, misalnya manajer produksi dari PT ABC selalu melakukan kegiatan rutin di setiap awal bulan, yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan. Baik, yang kedua adalah pembahasan tentang keputusan tidak terprogram. Berbeda dengan keputusan yang pertama, keputusan yang terprogram, keputusan yang tidak terprogram biasanya diambil dalam usaha memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Tidak bersifat repetitif, tidak terstruktur, dan sukar mengenali bentuk, hakikat, dan dampaknya. Contoh keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang secara relatif tidak terstruktur dan muncul lebih sering daripada semua keputusan yang sudah terprogram. Contoh dari keputusan tidak terprogram, Pak Andre adalah seorang presiden direktur PT ABC. Pak Andre harus selalu bisa untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat demi kelangsungan hidupnya, perusahaannya. Pengambilan keputusan yang diambil oleh Pak Andre berdasarkan informasi pasar yang harus selalu ia ketahui, seperti harga saham yang selalu berubah. Pak Andre harus menyesuaikan kondisi keuangan perusahaannya agar harga saham perusahaan pada bursa efek bisa selalu stabil, sehingga perusahaan pada Pak Andre tidak mengalami kerugian. Pembahasan yang selanjutnya, pembahasan yang keempat adalah proses-proses dalam pengambilan keputusan. Jadi ada 6 proses atau 6 tahap dalam pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang pertama itu adalah proses menentukan sasaran, yaitu dalam bidang produksi, dalam bidang pemasaran, dan dalam bidang keuangan. Adanya tujuan menentukan sasaran ini, maka kita dapat mengukur keefektifan, kita dapat mengukur hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan sebelumnya atau tidak. Proses yang kedua adalah kita menentukan persoalan. Jika prestasi kerja perusahaan itu menyimpang dari sasaran, maka akan timbullah suatu persoalan. Persoalan yang ditentukan oleh besarnya perbedaan antara sasaran yang ditentukan dan hasil yang benar-benar ingin dicapai. Jika sasaran sudah cukup realistis, tetapi hasilnya belum mencapai sasaran, maka harus mengembangkan beberapa alternatif untuk mengatasi kesulitan atau persoalan tersebut. Proses yang ketiga adalah mengembangkan alternatif. Jadi setelah organisasi menentukan tujuan dan juga sasaran, serta menentukan persoalan, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengembangkan alternatif pemecahan. Menyusun beberapa pemecahan yang mungkin, kemudian dipilih pemecahan yang paling baik. Proses selanjutnya yaitu mengevaluasi alternatif. Dalam pengambilan keputusan, pemimpin atau seorang manajer mempunyai tujuan memilih alternatif yang memberikan hasil yang paling besar keuntungannya atau hasil yang paling kecil kerugiannya. Jadi hasil yang diperoleh akan dibandingkan dengan sasaran yang ditetapkan. Namun seringkali seorang pemimpin atau manajer atau seorang pengambil keputusan, ia tidak mengetahui dengan pasti hasil dari alternatif tersebut. Ketidaktahuan ini disebabkan oleh 3 macam kemungkinan yang akan dihadapi oleh para pengambil keputusan atau manajer, yaitu 1. Kepastian, 2. Risiko, dan 3. Ketidakpastian.
Proses yang selanjutnya adalah memilih satu alternatif. Alternatif yang paling mungkin dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan bahwa keputusan bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya satu cara untuk mencapai tujuan. Pemimpin atau seorang manajer memilih satu alternatif yang paling mungkin untuk memecahkan permasalahan atau persoalan tersebut dengan cara yang paling menguntungkan dan dilaksanakan secara efektif. Jadi ada dua pedoman yang dapat digunakan oleh seorang pengambil keputusan dalam menentukan pilihan. Ialah satu, alternatif yang dipilih harus dapat memecahkan persoalan dengan cara yang paling menguntungkan. Dan yang kedua adalah alternatif yang dipilih harus dapat dilaksanakan secara efektif. Proses yang selanjutnya adalah melaksanakan keputusan. Pada tahap ini, seorang pengambil keputusan atau seorang manajer, ia harus melaksanakan alternatif yang sudah dipilih secara efektif agar sasaran dapat tercapai. Dan keputusan yang diambil oleh seorang manajer akan selalu melibatkan orang. Oleh sebab itu, baik atau buruknya keputusan yang sudah diambil tergantung pada si manajer. Pada umumnya, pelaksanaan keputusan tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas kesalahan atau kegagalan sebuah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh staf, karena mereka hanya adalah staf yang ditugasi untuk menjalankan sebuah instruksi. Pemimpin atau manajer sebagai pengambil keputusan tidak bisa lepas tangan begitu saja dengan kegagalan stafnya dalam menjalankan keputusan. Pentingnya seorang pengambil keputusan untuk mempertimbangkan lagi proses pengambilan keputusan yang sudah dilakukannya, terutama menyangkut kemampuan staf yang akan ditugaskan untuk melaksanakan keputusan tersebut. Baik, pembahasan selanjutnya, pembahasan yang kelima adalah tentang perubahan dalam keputusan. Ya, jadi dampak perubahan keputusan itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, incremental change, dan yang kedua, turbulence change. Jadi incremental change itu adalah dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan berapa persentase perubahan yang akan terjadi ke depannya berdasarkan data-data masa lalu. Sedangkan dampak turbulence change yaitu perubahan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit untuk diperkirakan. Contohnya bencana alam, perubahan kondisi politik, demonstrasi buruh, dan lain sebagainya. Baik, pembahasan selanjutnya, pembahasan nomor 6, yaitu kualitas keputusan. Kualitas keputusan yaitu mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan tersebut yang telah diaplikasikan atau telah diuji secara maksimal dan terlihat hasilnya secara maksimal serta dinilai secara maksimal juga. Penilaian yang maksimal tentunya akan menjadi jelas dan lebih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya daripada penilaian secara tidak maksimal. Jadi jika keputusan tersebut adalah dipakai untuk bidang ekonomi atau bidang teknik atau bidang kedokteran atau bidang sosiologi, maka itu harus berlandaskan pada asas-asas atau aturan-aturan pada bidang ilmu yang bersangkutan. Ini ditujukan dengan maksud guna menghindari terjadinya tumpang tindih atau kekacauan dalam aplikasi keputusan itu nantinya. Baik, pembahasan yang terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai solusi apa saja dalam menyelesaikan berbagai masalah, khususnya di dalam bidang pengambilan keputusan. Ya, jadi di sini ada 4 yang akan saya jelaskan. Yang pertama, solusinya adalah harus menerapkan konsep keputusan yang cenderung hati-hati dan memikirkan setiap dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang agar tidak mengalami kerugian atau kegagalan. Solusi yang kedua yaitu menetapkan setiap keputusan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat representatif, yang mana keputusan dilandaskan karena keinginan suatu pihak saja,
namun berdasarkan keinginan satu pihak saja, namun berdasarkan keinginan berbagai pihak. Solusi yang ketiga, kita harus menghindari pengambilan keputusan yang bersifat ambigu. Artinya, keputusan bersifat tidak jelas dan tidak tegas. Dan solusi yang keempat adalah dalam setiap keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin atau seorang pengambil keputusan atau manajer, itu berdasarkan pada pertimbangan fungsi-fungsi manajemen. Dengan fungsi manajemen yang diharapkan, keputusan yang dibuat menjadi seimbang. Baik, demikian pembahasan saya mengenai tugas saya tentang pengambilan keputusan dalam mata kuliah teori pengambilan keputusan. Terima kasih.